Oke, selamat datang di Explainer kali ini. Hari ini kita bakal langsung bedah tuntas soal evolusi besar di dunia manajemen proyek, yaitu PMBOK edisi ke-8 tahun 2025. Kalau belakangan ini kalian ngerasa dunia proyek itu geraknya makin gila-gilaan cepetnya, tenang, kalian nggak sendirian. Perubahan ini memang kerasa banget, dan jujur aja, pembaruan ini datang di saat yang tepat banget. Nah, buat bener-bener paham pergeseran pola pikir ini, coba deh bayangin seorang manajer proyek itu kayak seniman bela diri. Ada konsep Jepang namanya shuhari. Maksudnya apa? Jadi awalnya kita tuh cuma ngikutin aturan secara kaku, terus perlahan mulai berani ngelanggar aturan itu, sampai akhirnya kita bisa melampaui semua aturan dan beradaptasi dengan super mulus di pasar yang dinamis ini. Ini dia nih esensi jadi manajer proyek modern. Di pembahasan kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari paradigma baru, terus masuk ke inovasi sentralnya, dilanjut bahas peran kecerdasan buatan atau AI, kita juga bakal bedah studi kasus MRT Jakarta, dan ditutup dengan pengiriman nilai. Oke, masuk ke bagian pertama, paradigma baru manajemen proyek. Kita bakal lihat kenapa ada gesekan di lanskap proyek sekarang, dan gimana paradigma baru ini ngasih solusinya. Sekarang, coba kita perhatiin dua kutub ekstrim di dunia proyek. Di satu sisi, kita punya model tradisional macam Prince2. Ini tuh super aman, terstruktur banget, dan kontrolnya ketat. Cocok banget kalau kalian butuh stabilitas tingkat tinggi. Tapi, di sisi lain, ada Agile, kayak Scrum. Wah, ini kebalikannya. Cepat, iteratif, super fleksibel. Memang mendebarkan sih, tapi kadang bikin jantungan karena susah diprediksi. Terus pertanyaannya kita posisinya di mana dong? Nah, disinilah PMBOK edisi ke-8 masuk sebagai jalan tengahnya. Kalau dulu edisi ke-6 kan kaku banget sama proses, sementara edisi ke-7 malah terlalu melayang bahas prinsip abstrak. Edisi ke-8 ini gabungin keduanya. Jadi kita dapat struktur mesinnya yang kuat dari masa lalu, tapi juga dapat pola pikir adaptif buat masa depan. Keren kan? Lanjut ke bagian kedua, inovasi sentral PMBOK 8. Yuk kita lihat inovasi apa aja yang dibawa di versi 2025 ini. Inti dari inovasi ini ada di penyederhanaan. Komunitas global tuh ngerasa 12 prinsip di edisi lalu agak kepanjangan dan tumpang tindih. Jadi sekarang diperas jadi 6 prinsip tindakan aja. Mulai dari pandangan yang holistik, fokus ke nilai, pastiin kualitas, kepemimpinan yang akuntabel, integrasi keberlanjutan, sampai ngebangun budaya yang berdaya. 6 poin ini bakal jadi kompas buat setiap keputusan proyek kalian. Terus, kelompok proses yang dulu kita kenal, sekarang berevolusi jadi 5 area fokus. Inisiasi, perencanaan, eksekusi, pemantauan, dan penutupan. Yang bikin ini brilian adalah, kelima area ini sekarang benar-benar agnostik. Artinya, mau kalian pakai waterfall, agile, atau hibrida sekalipun, kalian tetap bakal ngelewatin kelima fase mendasar ini. Jadi jauh lebih universal. Kalau kita petain, kita punya 7 domain kinerja. Tapi perhatiin deh, 40 proses teknisnya itu udah nggak berdiri sendiri lagi. Mereka sekarang ditanam langsung ke dalam domain-domain tersebut, ibarat mesin di dalam mobil. Domainnya itu ngasih tahu kita mau pergi kemana, nah 40 proses ini ngasih tahu cara nyetirnya. Tapi, tunggu dulu. Dengan proses sebanyak itu, gimana caranya biar kita nggak tenggelam dalam birokrasi? Jawabannya tailoring atau penyesuaian. Di PMBOK 8, proses itu sifatnya nggak maksa. Kalian punya kuasa buat milih proses yang emang dibutuhin aja. Prinsipnya, pakai proses secukupnya buat dapat hasil semaksimal mungkin. Balik lagi ke konsep shuhari tadi, ini adalah momen di mana kalian mulai fleksibel ngelanggar aturan demi efisiensi. Masuk ke bagian ketiga, kecerdasan buatan di dalam proyek. Ini dia nih, pendamping mutlak buat manajer proyek modern. Jadi, ada 3 tingkatan kita bisa manfaatin AI ini. Paling dasar ada otomatisasi buat tugas rutin, kayak bikin notulen rapat. Naik level dikit ada asistensi, di mana AI bisa bantu nyusun draft analisis berulang. Dan di level dewa, kita punya augmentasi. Di sini, AI udah jadi partner strategis buat bantu kita curah pendapat. Bener-bener ngebantu banget kan? Gak cuma itu, AI sekarang diintegrasikan secara mendalam ke setiap area fokus. Coba bayangin, kalian punya asisten yang bisa prediksi kapan proyek bakal macet pas lagi bikin jadwal, atau ngasih sinyal peringatan dini pas lagi pemantauan secara real time. Ini bukan adegan di film fiksi ilmiah ya, ini standar kerja kita di tahun 2025 nanti. Tapi jangan lengah. AI itu bukan autopilot yang serba tahu. Peran pengawasan manusia justru makin krusial di sini. Kita harus tetap waspada karena AI bisa aja halusinasi, alias ngarang fakta palsu tapi kelihatan meyakinkan banget. Belum lagi soal bias algoritma sama isu privasi data. Jadi, kitalah pilotnya dan AI itu cuma navigatornya. Satu kutipan yang saya suka banget soal ini, AI itu nggak menggantikan manajer proyek,
tapi mengangkat mereka. Pas banget kan? Karena kerjaan administratif sama pelaporan udah diurus AI, kita jadi punya waktu lebih buat hal-hal yang butuh sentuhan manusia. Kayak mikirin strategi, kepemimpinan, dan ngurusin manajemen perubahan. Kita naik kelas lah ibaratnya. Kita lanjut ke bagian keempat, studi kasus nasional MRT dan LRT Jakarta. Biar nggak cuma ngawang-ngawang, mari kita bumikan teori ini ke dunia nyata. Di proyek raksasa ini, pendekatan hibrida kelihatan jelas banget. Buat urusan fisik kayak ngecor beton sama bikin terowongan, ya pastinya pakai metode prediktif atau waterfall. Jadwalnya harus kaku. Tapi pas bikin sistem digital kayak pembayaran tiket atau aplikasi buat penumpang, mereka pakai metode adaptif atau agile biar gampang revisi dan inovasi. Jadi, dua-duanya jalan beriringan. Nah, sebelum alat berat mulai ngegali, fase inisiasi sangat bergantung pada satu dokumen penting, kasus bisnis. Disinilah kelayakan ekonomi dibuktikan. Proyek ini kan bukan cuma soal profit, tapi juga soal nilai publik. Manfaat tak berwujudnya tuh gede banget, bayangin. Bisa ngurangin macetnya Jakarta yang parah itu. Itu yang bikin proyek ini layak jalan. Makanya, langkah awal tuh krusial banget. Kalau tujuan pemerintah nggak selaras atau piagam proyek belum disahkan, manajer proyek nggak punya otoritas buat gerak. Dan jangan lupa, kalau kita gagal mengidentifikasi siapa aja yang terdampak, misalnya pemilik lahan yang harus digusur, wah, proyek skala nasional ini bisa mandek gitu aja. Oke, kita sampai di bagian kelima, fokus pada pengiriman nilai. Ini dia inti dari semua pembahasan kita hari ini. Sebenarnya, buat apa sih kita repot-repot bikin proyek? Di PMBO 8, tujuannya bukan sekedar beres tepat waktu. Tujuan utamanya adalah pengiriman nilai. Entah itu nilai bisnis yang ngasih efisiensi anggaran pemerintah, atau nilai publik, kayak masyarakat yang terbantu konektivitasnya. Itu yang kita cari. Ini mindset yang harus banget kita ubah. Fokus ke hasil atau outcome, bukan cuma sekedar keluaran atau output. Bedanya apa sih? Output itu ya stasiunnya jadi. Tapi outcome? Outcome itu waktu tempuh masyarakat yang kepotong drastis tiap berangkat kerja. Suksesnya kita sekarang diukur dari dampak strategis yang berkelanjutan. Jadi, buat nutup explainer ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan ini. Apakah kalian selama ini cuma sibuk ngurusin proses, atau kalian udah mulai menguasai cara ngirim nilai yang sesungguhnya? Ingat lagi filosofi Syuhari di awal tadi. Apa kalian masih kaku ngikutin buku panduan, atau udah berani melampaui aturan demi ngasih dampak nyata ke masyarakat? Coba direnungkan. Terima kasih udah ikut bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.